Kenapa orang Syiah kok mengagung-agungkan Al-Husain? Ternyata putri dari raja terakhir Persia ini dinikahi oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka meyakini anak cucu Husain adalah punya darah Persia. Mereka tidak ya Hasan, tapi ya Husain, labbaika ya Husain. Di antaranya karena istri Husain itu putri dari raja terakhir Persia. Ustadz JAT berbicara tanpa dalil sedikit pun. Dia hanya menggunakan cocok logi, yaitu ilmu cocok-cocokan. Karena dia melihat Iran mayoritas Syiah dan Imam Husain menikah dengan putri Raja Persia. Maka menurutnya wajarlah jika Syiah lebih mengagungkan Imam Husain daripada Imam Hasan. Ini jelas kesimpulan yang jauh dari ilmiah. Adapun mengapa Syiah lebih memfokuskan Imam Husain daripada para imam yang lain, jawabnya adalah karena Syiah hanya mengikuti Rasulullah, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih fokus terhadap musibah yang menimpa Imam Al-Husain alaihissalam, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis Nabi yang dinukil oleh ulama Ahlus Sunnah. Dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Hadis Al-Qahirah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 446, hadis nomor 648. Dari Abdullah bin Nujaih, dari ayahnya, suatu saat dia pergi bersama Ali. Dia, yaitu Abdullah bin Nujaih, adalah yang memegang wadah berwudu Imam Ali ketika keduanya sampai di Nainawa. Ketika itu dalam perjalanan menuju Siffin, Ali berteriak, "Sabarlah wahai Aba Abdillah, sabarlah wahai Aba Abdillah," di tepi sungai Furat. Aku berkata, apa yang dimaksud Ali dengan Aba Abdillah? Kemudian Ali menjawab, suatu ketika aku pernah menemui Nabi, sementara ketika itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata. Aku, yaitu Ali, bertanya kepada Nabi, wahai Nabi Allah, adakah seseorang yang telah membuat engkau marah? Mengapa engkau menangis terseduh-seduh? Rasulullah menjawab, baru saja Jibril pergi dariku sebelum kamu datang dan membawakan berita kepadaku bahwa Al-Husain akan terbunuh di tepi sungai Furat. Jibril berkata kepada Nabi, apakah engkau ingin mencium tanah tempat terbunuhnya Al-Husain? Nabi menjawab, iya. Lalu Jibril mengulurkan tangannya dengan menggenggam sekepal tanah. Lalu Jibril memberikannya kepadaku, yaitu tanah Karbala. Maka aku tidak sanggup menahan mataku untuk menangis. Muhakkik berkata, sanad riwayatnya sahih. Bisa kita bayangkan Rasulullah menangisi cucunya sementara Al-Husain belum terbunuh. Yang aneh, ketika kita menangisi Al-Husain dan mengkhususkan beliau alaihissalam, dikatakan oleh Ustadz JAT karena istri Al-Husain dari Persia. Bukankah sesuatu yang telah diperbuat oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sunnah fi'liyah yang layak kita ikuti? Riwayat yang senada juga disampaikan oleh Ummu Salamah, istri Nabi, bagaimana beliau gelisah mendengar kabar kesyahidan Al-Husain. Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim yang dita'liq oleh Az-Zahabi, keduanya adalah ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 440. Dari Abdullah bin Wahab bin Zam'ah berkata, telah mengabarkan kepadaku Ummu Salamah bahwa di suatu malam Rasulullah sedang berbaring menuju tidurnya. Tiba-tiba beliau terbangun dan merasa kebingungan. Lalu beliau berbaring kembali dan tidur. Kemudian terbangun lagi, masih merasa kebingungan. Tidak seperti yang telah aku lihat di awal kalinya. Kemudian beliau kembali berbaring. Setelah itu bangun dan di tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat segenggam tanah berwarna merah yang beliau sedang menciuminya. Aku pun bertanya, tanah apa ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Jibril telah memberiku kabar bahwa ini adalah tanah di mana Al-Husain akan terbunuh di tanah Irak. Lalu aku pun berkata kepada Jibril, perlihatkanlah kepadaku tanah di mana Al-Husain akan terbunuh, maka inilah tanahnya. Al-Hakim berkata, ini adalah hadis sahih menurut syarat Bukhari Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Az-Zahabi berkata, ini juga yaitu hadis sahih menurut syarat Bukhari Muslim.
Dengan semua bukti ini, kami rasa cukup menjawab tuduhan Ustadz JAT dan kelompoknya. Mengapa Syiah lebih mengutamakan Imam Hussein? Tidak lain karena Nabi pun lebih memfokuskannya, bahkan memerintahkan untuk menolongnya. Dalam kitab Al-Isobah, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995, halaman 270 sampai 271. Ibn Hajar berkata, Anas bin Harith bin Nabi, sampai kalimat Al-Bukhari berkata, Anas bin Harith terbunuh bersama Al-Husain bin Ali. Dia adalah seorang sahabat Nabi. Hal itu dikatakan oleh Muhammad dari Sa'id bin Abdul Malik Al-Harani, dari Atta bin Muslim, telah mengabarkan kepada kami Suhaim dari ayahnya. Aku mendengar Anas bin Harith berkata, sampai kalimat, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya putraku ini, yaitu Al-Husain, akan terbunuh di tempat yang bernama Karbala. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikannya, hendaknya dia menolongnya. Maka Anas bin Harith ikut pergi ke Karbala dan terbunuh di sana bersama Al-Husain. Inilah mengapa Syiah selalu mengucapkan labbaika ya Husain, tidak lain sebagai jawaban terhadap perintah dan seruan Rasulullah untuk membela Al-Husain. Berbeda dengan kelompok Ustadz JAT yang lebih mencintai pembunuh Al-Husain, yaitu Yazid, dibandingkan darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kami berikan bukti bagaimana sikap ulama kebanggaan kelompok Wahabi ini terhadap peristiwa syahidnya Imam Husain. Apakah benar mereka mencintai Imam Husain ataukah justru mereka membencinya? Dalam kitab Minhajus Sunnah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 2, cetakan pertama tahun 1986, halaman 70, Ibn Taimiyah mengatakan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Umar bin Sa'ad adalah panglima pasukan yang telah membunuh Al-Husain. Kendati dia, yaitu Umar bin Sa'ad, berlaku zalim atau semena-mena dan lebih mengutamakan dunia atas agama, akan tetapi Umar bin Sa'ad dalam kemaksiatannya tidak sampai sekeji apa yang diperbuat oleh Al-Mukhtar bin Abi Ubaid yang menampakkan pembelaannya kepada Al-Husain, dan dia, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid, membunuh orang-orang yang telah membunuh Al-Husain. Bahkan Al-Mukhtar itu lebih dusta dan lebih besar dosanya dibandingkan Umar bin Sa'ad. Maka orang Syiah ini, yaitu Al-Mukhtar, lebih jahat dibandingkan si Nasibi itu, yaitu Umar bin Sa'ad. Di sini membuktikan bahwasanya yang membunuh Imam Husain adalah Umar bin Sa'ad, seorang Nasibi, yaitu yang membenci Ahlul Bait, bukan seorang Syiah. Dan dikatakan bahwa Mukhtar sebagai pembela Imam Husain lebih besar dosanya dibandingkan Umar bin Sa'ad yang telah membunuh Imam Husain atas perintah Yazid bin Muawiyah. Bukti bahwa Yazid telah memerintahkan untuk membunuh Imam Husain dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi, yang mana dia pun termasuk murid Ibn Taimiyah. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya Az-Zahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, halaman 37 sampai 38. Aku, yaitu Az-Zahabi, berkata, Yazid adalah orang yang kuat dan pemberani, mempunyai pandangan dan keteguhan hati, pandai, fasih bicaranya, dan memiliki syair yang bagus. Dia adalah Nasibi, yaitu pembenci keluarga Nabi. Kami tegaskan, Nasibi, pembenci keluarga Nabi. Seorang yang kasar, keras, selalu meminum minuman keras, melakukan kemungkaran. Dia membuka kekuasaannya dengan terbunuhnya Al-Syahid Al-Husain. Sekarang kami tayangkan video bukti kebencian pengikut Yazid kepada Al-Husain yang satu akidah dengan Ustadz JAT ini. يعني الحسين لا أول من قتل ولا آخر من قتل ولا قتلته بشعة وإنما صورتها الحكاية. السيد الحسين الرجال يعني عاش ابن أمير إلى أن مات وفي لحظة من اللحظات آخر حياته في ساعة من الساعات وقتل. يعني تستحق، يعني قضية ما تستحق، لكن الفرس دقوا عليها الوتر مالهم في سبيل أن يصنعوا قضية. ومصيبة مصيبة شنو؟
الحسين رجل عاش أمير وعاش فيه، يعني ما حد يقول لك ليش تقول الزبير أخطأ، لكن قول الحسين أخطأ في خروجه على يزيد. يقول لك شلون تقول هذا الكلام؟ يابا أخطأ، يعني مثل ما أخطأ، مثل ما تقولون أخطأ الزبير، مثل ما تقولون الزبير أخطأ وطلحة وعائشة ومعاوية. ليش هذول يصير يخطئون مع أن الزبير وطلحة أفضل من الحسين، ومع أن علي أفضل من يزيد؟ يعني ليش ما يصير؟ إخواني، هل الحسين شهيد؟ نعم أسأل، هل الحسين شهيد؟ راح تدوخون بهاي الأسئلة مو؟ بس راح تشوفونها هذه الأسئلة طبيعية. لنفرض أن يزيد عمل أشياء تنكر. طيب يزيد بويع بيعة شرعية، ويزيد إمام، ويزيد أمير للمؤمنين، وبايعته الأمة جميعا. أولا قبل ما تبايع الأمة جميعا، الخليفة اللي قبله هو الذي أوصى له بالخلافة بعد ما استشار، واستشار من؟ تعقد شورى على بيعة حاكم كما عقدت ليزيد بن معاوية ليزيد. فيزيد خليفة شرعي، ويصير يزيد يقتل الحسين؟ يصير، لأنه خرج عليه مثل ما علي قتل طلحة والزباج. فالحسين يقتل، حده القتل، وإذا كان حده القتل كيف يكون شهيدا؟ Adapun berkenaan dengan bangsa Iran atau Persia, hal ini jelas merupakan kebanggaan bagi mereka sendiri, sebab hal tersebut telah disabdakan oleh Nabi sebagaimana dinukil dalam kitab Sahih berikut ini. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1991, halaman 1972 sampai 1973. Dari Abu Hurairah, dia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah, tiba-tiba surat Al-Jumu'ah diturunkan kepada beliau. Pada saat Rasulullah membacakan ayat yang berbunyi, dan orang-orang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu?" Rasulullah tidak menjawab hingga orang tersebut menanyakannya sebanyak 3 kali. Kebetulan pada saat itu di tengah kami ada Salman Al-Farisi. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya pada Salman seraya bersabda, "Seandainya iman itu berada di tempat bintang-bintang di langit, tentu orang-orang Persia pasti akan mencapainya." Untuk Ustadz JAT dan gerombolannya, kami hanya ingin mengingatkan ayat Al-Quran yang mungkin Anda lupa, yang mana nantinya akan menjadi bumerang dengan semua fitnah yang kalian lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 17 ayat 36, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." Ustadz JAT mengatakan, kenapa orang Syiah kok mengagung-agungkan Al-Husain? Ternyata putri dari raja terakhir Persia ini dinikahi oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka meyakini anak cucu Husain adalah punya darah Persia. Padahal sebenarnya karena Syiah hanya mengikuti Rasulullah, di mana beliau Shallallahu Alaihi wa alihi lebih fokus terhadap musibah yang menimpa Imam Al-Husain. Dia juga mengatakan, mereka tidak ya Hasan, tapi ya Husain, labbaik ya Husain. Di antaranya karena istri Husain itu putri dari raja terakhir Persia. Padahal sebenarnya itu merupakan perintah dari Rasulullah. Karena itu, kami ingatkan pula kepada para pemirsa, jangan pernah mempercayai kelompok Ustadz JAT ini mencintai keluarga Nabi. Karena apa yang mereka ucapkan sama sekali tidak menunjukkan adanya bentuk kecintaan kepada Ahlul Bait.